Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Sari Irianti dengan NIM 071911733013. Dalam video ini saya akan membahas tentang ilmu sains dalam perspektif Islam, kajian teori heliosentrisme. Dalam Islam, ilmu pengetahuan merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh setiap umat manusia. Pengetahuan Islam bisa dikatakan berbeda dengan pandangan ilmu pengetahuan pada sains modern. Hal ini dikarenakan wahyu menjadi salah satu hal yang didasarkan pada ilmu pengetahuan di Islam yang kebenarannya itu harus secara rasionalisme dan empirisme. Jika pengetahuan tidak didasarkan pada wahyu, maka ilmu pengetahuan hanya sebatas fenomena dan alam ini hanya sebatas sebagai realitas. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dalam Islam ini tidak hanya sebatas apa yang terjadi pada dunia saja, namun mencakup dunia dan akhirat. Seperti yang kita tahu, Al-Quran merupakan pedoman untuk umat muslim, tidak hanya sebagai pedoman untuk hidup, namun juga sebagai tiang dari ilmu pengetahuan. Dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, seharusnya ilmu sains harus dikaji dengan lebih luas, namun tetap harus memasukkan nilai-nilai dan norma-norma dalam Islam. Sebelum menyentuh ilmu sains, Islam lebih dulu terdapat disiplin ilmu seperti ilmu nahwu, ilmu syaraf, dan ilmu fikih. Barulah kemudian ilmu sains seperti ilmu astronomi dan ilmu sains lainnya berkembang. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan teori heliosentrisme, apa sih teori heliosentrisme? Teori heliosentrisme adalah teori yang menggambarkan bahwa matahari adalah pusat dari tata surya. Teori heliosentrisme sendiri dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus. Teori heliosentrisme sendiri didukung oleh salah satu astronom terkenal lainnya seperti Galileo dan Galilei. Namun juga terdapat pihak yang tidak menyetujui oleh teori milik Nicolaus Copernicus ini sendiri, terutama oleh Gereja Katolik. Gereja Katolik sendiri secara tegas tidak menyukai gagasan tersebut karena mereka mempercayai bahwa bumi ini adalah salah satu pusat dari tata surya, yaitu yang bisa dilihat dari teori geosentris milik Aristoteles. Gereja Katolik secara tegas tidak menyukai gagasan tersebut karena mereka menilai bahwa pemikiran dari Nicolaus Copernicus ini bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini kemudian memunculkan anggapan bahwa ilmu sains tidak bisa berkesinambung dengan ilmu agama. Lalu, bagaimana sih Islam melihat teori heliosentrisme? Dalam Islam sendiri, menjelaskan bahwa astronomi Islam memiliki pandangan yang sama dengan teori heliosentrisme yang tergambar dalam 3 peristiwa yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu bergantinya siang dan malam, gerak hakiki matahari, dan gerak semu matahari. Hal ini bisa dilihat di Al-Quran yang terdapat pada surat Yasin ayat ke-40 yang memiliki arti, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing berada pada garis edarnya. Matahari sebagai kajian sains juga merupakan hal yang penting dan memiliki fungsi yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Matahari merupakan bagian dalam keseharian kita. Selain untuk pengetahuan dalam sains, matahari mampu memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu melalui adanya matahari sebagai tanda kekuasaan Allah, sebagai sumber cahaya, sebagai waktu sholat, dan matahari sebagai sumber perhitungan. Hal ini terdapat pada surat Fusilat ayat 37 yang memiliki arti dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Matahari sebagai tanda waktu sholat juga dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 78 yang memiliki arti laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dalam berkembangnya ilmu pengetahuan dalam masyarakat, memang masih banyak tumbuh mitos-mitos belaka yang pada akhirnya menjerumus pada kesyirikan. Hal-hal ini bisa saja terjadi karena pengetahuan tersebut belum dikaji dan dibuktikan secara ilmiah sehingga kebenarannya rancu. Akal dalam hal ini membantu menyelaraskan nalar dalam menyaring segala bentuk pengetahuan yang mungkin dianggap belum selaras dengan ilmu agama. Diperlukan pembuktian harus disamakan dengan norma-norma Islam. Namun kita sebagai manusia perlu memiliki batasan. Para ahli sains sendiri yang berpatok pada ilmu agama akan berbeda dengan mereka yang tidak percaya pada Tuhan dan tidak berpatok pada ilmu agama. Karena mereka yang berpatok pada ilmu agama, mereka akan mempercayai bahwa terdapat batasan-batasan yang tidak bisa dilalui oleh manusia, sehingga hasilnya tidak bersifat final, yang bisa berarti bahwa kebenaran sepenuhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Demikian penjelasan saya terkait dengan ilmu sains dalam perspektif Islam, kajian teori heliosentrisme. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.